got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas analisis sastra lisan pada upacara Pesta Laut Belanakan. Dan ada video wawancara bersama narasumber masyarakat setempat. Ruat laut atau yang lebih dikenal sebagai Pesta Laut merupakan salah satu tradisi adat yang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Subang, Jawa Barat. Khususnya di wilayah Kecamatan Belanakan Subang. Tradisi ini bukan sekedar perayaan biasa, melainkan wujud rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang melimpah, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap alam yang telah menjadi sumber kehidupan mereka. Biasanya, ruat laut dilaksanakan setiap tahun, umumnya pada bulan tertentu yang dianggap baik menurut perhitungan adat setempat. Seringkali bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriyah. Masyarakat percaya bahwa waktu tersebut membawa berkah dan keselamatan bagi para nelayan yang akan kembali melaut. Rangkaian acara Pesta Laut dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan. Para tokoh adat, sesepuh desa, serta masyarakat setempat berkumpul untuk melakukan musyawarah, menentukan waktu pelaksanaan, serta mempersiapkan berbagai keperluan upacara. Salah satu persiapan utama adalah pembuatan sesaji atau persembahan yang akan dilarung ke laut. Sesaji ini biasanya berupa hasil bumi, seperti kepala kerbau, makanan tradisional, serta berbagai simbol kehidupan lainnya yang memiliki makna filosofis mendalam. Pada hari pelaksanaan, suasana di Belanakan Subang berubah menjadi sangat meriah. Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berkumpul di pesisir pantai. Mereka mengenakan pakaian terbaik dan turut serta dalam arak-arakan budaya yang diiringi oleh kesenian tradisional seperti musik gamelan, tari-tarian, hingga pertunjukan wayang. Tradisi ini tidak hanya menjadi ritual spiritual, tetapi juga menjadi ajang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat. Saya nama Kasih, warga masyarakat Desa Belanakan, khususnya Dusun Karangmulia, RT 01, RW 05, Belanakan. Kebetulan kami selaku masyarakat. Assalamualaikum Bapak, sebelum memulai wawancaranya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Haifan Antara Sabari, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Kedua dari Universitas Wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu sastra lisan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat untuk wawancara ini. Yang pertama, setahu saya di Subang itu ada cerita rakyat tentang Pesta Laut ya Pak, apa benar? Apakah bisa diceritakan sejak kapan tradisi Pesta Laut di daerah ini mulai dilaksanakan Pak? Oh, sudah berapa puluh tahun yang lalu ini, dan kebiasaan tiap tahun sekali kegiatan Pesta Laut itu karena udah rutinitas ya. Rutinitas dan kurang lebih sejak berdirinya KUD ini dan sampai saat ini Pesta Laut itu dilaksanakan karena itu sudah pesta rakyat ya, kegiatan rakyat yang sudah biasa setiap tahun sekali diadakan. Nah, jadi kegiatannya pun ya semacam ada perjalanan satu ritual seperti buat laut seperti
apa ya namanya seni budaya, wayang. Tradisional 2 tahunnya itu biasa sebelum hari H untuk pembuangan kerbau ya, itu biasanya sebelumnya di luar tahun itu dihitungkan dengan kita dengan hiburan wayang kulit itu sebagai upacaranya. Kemudian pagi harinya itu baru pembuangan kapal kerbau berupa sesaji lah ya, yang dikirim melalui dengan perahu-perahu nelayan yang dikirim perahu nelayan banyak ke tengah laut. Kemudian di sana upacara di tengah laut dan di sana nanti baru diturunkan. Itu ceritanya, makanya itu dilaksanakan setiap tahun sekali. Nah, itu mitos ya, jadi tidak bisa diri kan, jadi setiap tahun khususnya untuk di daerah sini ya, daerah Danakan itu biasanya setiap bulan 10 bulan Oktober ya, kebiasaan bulan itu karena Untuk tanggalnya Pak? tanggalnya bulan Oktober aja. Setiap bulan Oktober itu dilaksanakan setiap bulan itu ya. Kalau tanggal mah kita tentukan karena sebulan sebelumnya biasa udah ramai raya tuh ya, sudah ada hiburan segala macam itu udah ada. Jadi udah diadakan gitu, pasar rakyat, pasar malam, kemudian seni-senian ya tuh. Kemudian ada lagi termasuk turnamen sepak bola itu hiburannya. Nah, cuman ya itu pada hari H-nya, terakhirnya itu dengan cara membuang obat itu terakhirnya ya. Itu kira-kira begitu, karena itu merupakan kayak jadi semacam budaya atau semacam kegiatan yang dirutinkan oleh adat ya, adat. Maka itu ceritanya dari sejak dulu sampai sekarang masih. Untuk pertanyaan kedua ya Pak, siapa yang pertama kali memulai tradisi ini Pak? Dulu itu waktu bukan di grup musuhnya di Kecamatan Danakan ya, bisa dilaksanakan. Dulu itu pembuka KUD-nya itu Pak Fajar Sidik ya, makanya disebut KUD Fajar Sidik ya. Itu pembuka atau pencetus utamanya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Haji Firman. Pak Haji Firman kemudian ya mulai saat itulah mulai pesta rakyat termasuk kuat laut itu mulai. Nah, dengan perkembangan zaman sampai saat ini tidak bergantian oleh pengurus oleh ketua ya, masih tetap berlanjut ya untuk kegiatan pesta laut atau kegiatan tradisional untuk nelayan ya, itu sudah saat ini ya. Intinya dulu makanya kenapa disebut KUD Fajar Sidik, karena Fajar Sidik itu orang yang pertama kali mendirikan KUD Fajar Sidik Danakan. Itu selanjutnya digantikan oleh Pak Haji Firman ya, dan terus digantikan oleh Pak Haji Ali. Pak Haji Ali diberikan ke Ibu Atina. Dan lalu sampai saat ini lanjut ke Pak Dasar. Nah, itu sudah beberapa kali pergantian, tetapi untuk pesta tradisionalnya atau adat tradisional masih tetap ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak, bagaimana kita itu diceritakan secara turun-menurun? Tradisinya itu bisa diangkat dari secara turun-menurun gitu loh Pak. Jadi kan itu kan udah lama ya Pak. Nah, kok bisa sampai sekarang gitu? Dan kalau di KUD itu memang secara menurut siapa tidak SD ya, dari sini gini, kalau tidak ada 2 tahun kadang-kadang ada terjadi apa-apa nelayan ya, timbul kadang-kadang ada kejadian apa yang aneh-aneh gitu.
Makanya siapapun ketuanya atau pemimpinnya untuk pesta laut itu nggak ada tradisional itu tetap dilaksanakan karena udah adat itu mah adat dan ada kebiasaan. Ketika tidak ada itu akan suatu muncul keadaan yang aneh lah gitu, yang tidak diinginkan. Karena itu sudah ada, makanya ada siapapun tetap harus ada. Ya, tidak pernah 1 tahun tidak pernah ada tiada, gitu. Tetap itu tiap tahun sekali itu pasti diadakan. Itu selalu terlaksana ya Pak? Pasti itu pasti terlaksana. Nah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah ada kepercayaan khusus masyarakat terhadap laut yang berkaitan dengan tradisi ini Pak? Oh, bagi nelayan pasti ada. Iya, karena nelayan itu sumbernya dari laut, mereka kepercayaan, berpenghasilan rezeki dari laut, maka dia bersyukur. Ya, intinya itu sebenarnya rasa bersyukur. Ya, nelayan itu rasa bersyukur ke alam kita yang luas, terutama di lautan. Ya, jadi bersyukur dia sudah berterima kasih, maka rasa syukurnya seperti itu. Ya, jadi adatnya seperti itu. Beda dengan yang lain gitu kan, ini khususnya dilanakan ya, seperti itu. Maka setelah tiap tahun pasti membuang kepala kerbau ya, dibuang di tengah laut. Yang melaksanakan ini hanya untuk nelayan atau masyarakat lainnya Pak? Khususnya nelayan. Khususnya nelayan. Ya. Tapi kalau misalnya masyarakat Nggak masalah gitu, maka ikut semuanya juga ikut mendukung ya masyarakat lainnya. Tapi itu mas sebenarnya ada acaranya khususnya untuk para nelayan, rasa syukur para nelayan. Cuman dibarengi yang lainnya karena dengan nelayan berpenghasilan yang melimpah, yang lain ikut menikmati rezekinya. Contohnya seperti pendapat ikan, akhirnya masyarakat yang lain bisa beli ikan, bisa jual, bisa sama-sama menguntungkan.